Gimana sih? 2 Samuel itu, Pak. 2 Samuel 12 nomor 11. Kau baca dulu, baru komentari. Kau baca dulu 2 Samuel 12 nomor 11. Ini yang saya katakan Kristen. Ketika kita sodorkan dalil berdasarkan Bibelnya langsung lumpuh. Nggak lumpuh, Pak. Ya, coba Anda mengatakan dia jijik. Ya. Anda mengatakan Allah di Bible itu jijik. Lalu kenapa dia melakukan persinahan kepada istrinya Daud? Kita baca dulu. Coba kau Pak. baca 2 Samuel 12 nomor 11. Iya, kita baca ya. Kemudian berayat dari ayat 7 ya. Silakan. Nah, atau dari ayat 1 lah. Iya, Tuhan 1 boleh. Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu makin besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi seorang pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina itu, kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, sebab engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri, dan aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan sudah Dinda sudah. Sabar Pak, sedikit lagi. Lalu berkatalah, yang aku tanya di sini sesuai dengan narasimu, Tuhan huruf besar jijik, katanya jijik. Yang menyerahkan istri orang kepada laki-laki untuk ditiduri di siang hari ini siapa? Iya, kan saya tadi udah kita baca, kan di situ Pak Nathan datang. Ya yang saya tanya 11-nya. Ya, yang aku tanya, Anda kan mengatakan di awal bahwa Tuhan huruf besar jijik. Nah, yang aku tanya di sini, kalau dia jijik, siapa yang mengambil istri-istri orang lalu dia serahkan kepada laki-laki supaya ditiduri di siang hari? Siapa itu? Ya, itu adalah hukuman Allah Israel. Ya katanya jijik. Katanya dia hukum. Ini persinahan bukan? Saya tanya, ini persinahan bukan? Artinya Allah saya tanya Dinda, ini persinahan bukan? Jangan tanya terus, dengarkan dulu biar Bapak ngerti. Anda mengatakan di awal bahwa Tuhan huruf besar jijik mengajarkan persinahan. Ini saya tanya, ini persinahan bukan? Artinya itu hukuman kepada iya, enggak apa-apa, hukuman ini persinahan bukan? Artinya menghukum istri. Iya, yang aku tanya ini persinahan bukan? Apa yang dia lakukan akan kembali. Iya, saya tanya Dinda, ini persinahan bukan? Itu tidak persinahan, itu hukuman.
Ini istri orang loh. Ya, artinya kan Daud Ini istri orang. Oh, ya. Nah, sabar ya, saya dasarkan, tunggu dulu, saya dasarkan dari Imamat 20 nomor 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, pastilah dihukum mati. Nah, sedangkan Daud yang dihukum mati itu adalah anaknya hasil yang zina. Anak hasil zina yang dibunuh, bukan Daudnya, kakek Tuhan. Kakek Tuhan ini enak, dia mentang-mentang cucunya Tuhan melakukan seenak jidat dia. Coba baca Ya kan? ayat, Sabar dulu Dinda. Ya, dan kedua, saya pikir istri-istrinya Daud ini akan ditimpakan malapetaka. Malapetaka itu apa? Contoh mungkin tiba-tiba dia mendapatkan penyakit yang tidak bakalan sembuh sampai dia meninggoy. Nah, ternyata bukan malapetaka, Dinda. Yang diberikan oleh Tuhan huruf besar kepada istri-istrinya Daud ini adalah malah enak. Betul enggak? Di dalam 2 Samuel 12 nomor 11, ini bukan malapetaka, ini malah enak. Betul enggak? Ya. Hah? Sudah, Pak. Betul Ya. enggak ini malah enak? Ya, jangan cabul otaknya, Pak. Kita diskusi. Itu hanya cabul kok. Ini masalah Bukan saya yang cabul, Dinda. Tuhan huruf besar yang cabul, bukan aku. Ya, jangan cabul otaknya, kita diskusi agama Iya, dong. bimbelnya cabul gimana sih? Kau larang saya bahas cabul, kau larang otak saya berbicara cabul. Tetapi kitab yang saya bahas ini kitab cabul, Dinda. Gimana sih? Ya, boleh kita baca. Ini yang ayat aku 13? tanya, Dindaku, yang aku tanya. Yang mengambil istri orang lalu memberikan kepada laki-laki lain, dan laki-laki itu meniduri di depan suaminya. Ini keji, ini keji. Ini bukan Tuhan, ini tuyul ini. Bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan jangan berzina lalu Tuhan sendiri yang otak pelaku zina? Di dalam 2 Samuel 12 nomor 11, beginilah firman Tuhan. Tuhan huruf besar semua, ya. Firman Tuhan huruf besar semua. Wawasannya malah enak, malah petaka akan kutimpakan ke atasmu. Dan Otaknya cabul, iya, Pak. sabar Dinda, sabar ya. Bapak Yang ini datang harus dari ya. kaum keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Ini di depan mata siapa ini? Tentu di depan mata suaminya. Bagaimana perasaan suaminya, Dinda? Ini Tuhan ini, apa ini Tuhan ini? Dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bayangkan, Tuhan huruf besar ini mengambil bini orang di depan suaminya, lalu memberikan kepada laki-laki lain itu di siang hari pula. malah enak. Ini bukan malapetaka ini namanya malah enak. Betul nggak, Dinda? Oke, udah, Pak. Ya, silakan. Ya. Itu keluarga Tuhan ya, bandel tuh. Diskusi Kakeknya ini. Tuhan Yesus ya. Ini kakek Tuhan. Jangan panas, Pak. Saya tahu Bapak Enggak, panas. Pak. Siapa yang tidak panas, Pak? Kak, ini siang hari loh, berhubungan pasti panas. Betul Saya nggak? tahu, Pak. Saya tahu hati nurani kamu panas. Jelas di sini Allah Israel menimpakan malapetaka, ya. Artinya dia melakukan hubur tabur tuai, Pak. Apa yang kamu lakukan tersembunyi, Tuhan akan melakukannya, menghukum dia sebagai hukuman kepada Daud. Nah, ayat 13 lalu apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, artinya begini, Pak. Daud ini Iya, kan dia jelaskan bertobat. dulu. Tanggapi dulu Iya, katamu. sebentar. Sabar. Di sini Besar biji tentang itu. Sabar. Tentang kakek Yesus nih. Aduh. Sabar, Bang. Enak. Biu, sabar. Iya, jangan Dia sudah dikeroyok. mau ini. jangan dikeroyok dong. Enggak ada yang keroyok, biasalah perempuan di Kristen itu biasa dikeroyok. Ya, oke. Satu laki, dua perempuan. Biasa itu. Jangan panas, Pak, ya, adem, Pak. Oke. Panas lah, Pak. Siapa Ayat yang tidak 13. panas di siang hari?
di siang hari hubungan gitu loh. Panas lah. Ya udah Pak, kita baca ayat 13 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Artinya begini, Allah bangsa Israel ini, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dia tetap memiliki belas kasihan kepada Daud karena dia sudah mengaku berdosa dan dia bertobat. Tetapi hukuman itu tetap berlaku sehingga anak yang dilahirkan itu akan mati. Coba dibaca ulang, Dinda, dibaca ulang coba. Apakah kalau ada yang berzina anaknya yang dibunuh? Ini di Imamat 20 nomor 10, coba dibaca dulu. Tadi Anda ketampol lagi, kasihan juga sih kalau selalu ketampol. Kau baca coba Imamat 20 nomor 10, kau baca coba. Ya Pak, Bapak kan tidak punya mengerti konteks. Iya, silakan dibaca supaya saya ngerti. Udah kita baca. Nah, sebagaimana ketika Yesus, orang kaya bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab, jangan berzina. Di Imamat 20 nomor 10, coba. Jangan mentang-mentang kakek Tuhan melakukan seenaknya saja. Nggak boleh loh mentang-mentang cucunya Tuhan. Aku baca dulu Imamat 20 nomor 10. Udah kita baca tadi. Jangan apa yang kamu baca? Di Imamat 20 nomor 10. Iya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, pastilah dihukum mati. Betul? Nah, kenapa anaknya yang dibunuh? Iya, biar saya jelaskan. Ini kan bukan kita bahas. Bukan dijelaskan, dijawab. Iya, ini. Kenapa anak hasil zina yang dibunuh? Yang tidak tahu apa-apa. Dia bayi loh. Dia bayi. Masih merayap belum, masih digendong dia. Dia yang dibunuh. Padahal yang melakukan persinahan adalah Daud. Nah, yang aku tanya, berdasarkan Imamat 20 nomor 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, pasti dibunuh. Ya, betul. Apakah Daud dibunuh? Tidak, karena dia bertobat. Makanya saya bilang. Jadi sini apa? Coba baca dulu Imamat 20 10. Baca dulu baru. Udah kita baca. Jangan ulang-ulang, Pak. Bapak kayak debat kusir jadinya. Bukan debat kusir, ini Tuhannya ini apa ya? Pilih kasih loh. Mentang-mentang Daud ini adalah kakek Tuhan, seenak-enaknya saja dia mengambil istri orang. Ini kakek Tuhan loh. Belum saya masuk ke tante Tuhan, omnya Tuhan. Bapak panik. Ya panik lah aku. Siapa tidak panik? Anak kecil aja Tuhan bunuh. Ya kan? Coba dibaca Imamat 20 nomor 10. Apakah sudah benar atau kontradiksi? Karena di dalam Imamat 20, sabar tidak. Karena di dalam Imamat 20 nomor 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, pastilah dibunuh. Nah, ternyata bukannya pelaku zina yang dibunuh, melainkan Tuhan huruf besar ini menambahkan persinahan. Betul nggak? Ya, oke. Alkitab Bapak itu kan tidak punya konteks. Kalau Alkitab kami ini dia Imamat 20:10 Dinda. Iya, untuk mengerti ayat itu harus kita baca kontekstual. Iya, silakan dibaca konteksnya. Nah, artinya hukuman bagi bangsa Israel pada masa itu adalah itu, yang berzina wajib mati, dihukum mati. Daud dari mana Daud? Di sini Daud kan itu. konteksnya. Daud dari mana? Sedang ya Daud itu orang apa? Sudah melakukan dosa. Oke, dengar dulu. Iya, saya tanya Daud itu orang apa? Pak, kalau orang mau pinter dia harus. Iya, kalau orang mau pinter jujur modalnya. Iya, kalau yang orang ditanya apa dijawab apa. Di sini Imamat 20 nomor 10, apakah firman Tuhan ini hanya berlaku sementara atau gimana? Tidak, Pak. Artinya begini kan, Pak. Nah, supaya Bapak agak move on dikit ilmunya, coba dengarkan orang bernarasi, pahami. Jangan terus. Oke, nah di sini konteksnya kan Daud sedang melakukan dosa, sudah melakukan dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan, ya. Nah, lalu di situ si Daud sadar dan dia bertobat. Situ konteksnya, Pak. Dia bertobat. Jadi Allah kami itu, Pak, dia tetap Maha Kasih. Kalau kamu bertobat dan mengaku dosamu,
ada pengampunan. Makanya di situ. Iya, Daud kalau dia tidak maha berbuat. kasih, Dinda, kenapa anak Tetap, kecil yang dia sabar bunuh? dulu. Iya, itulah malapetaka itu. Iya, kenapa anaknya yang tidak pernah melakukan apa-apa dia yang dibunuh? Daud Itu yang haknya melakukan Tuhan. persinahan dibiarkan. Itu haknya Tuhan. Saya tidak Kok bisa hanya jawab Tuhan itu. yang melakukan persinahan siapa? Itulah malapetaka Yang melakukan persinahan siapa? itu haknya Tuhan, Pak. Bukan bicara hak, karena dia berfirman. Loh, kalau Bila tahu seorang aja, laki-laki berzina dengan istri orang, pasti dihukum mati. Yang dibunuh anak yang tidak tahu apa-apa. Iya, Jalan belum, bicara belum, lalu dibunuh oleh Tuhan. Lalu kau katakan Tuhan maha kasih. Kasihnya di mana coba? Lalu ketika Yesus disalibkan diserupakan sama Isa. Saya nggak nanya Yesus disalib. Ya, Ini saya pertanyakan Tuhan huruf besar. Kalau Tuhan huruf besar mabok, lebih-lebih Tuhan huruf kecil maboknya. lalu kenapa Tuhan Ini Imamat 20 nomor 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, pastilah dihukum mati. Nah, ternyata yang dihukum itu anak yang tidak tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa, belum melakukan apa-apa, tiba-tiba dia yang dihukum. Lalu yang Isa diserupakan itu dia nggak tahu apa-apa. Saya nggak nanya Isa diserupakan, anu diserupakan. Saya nggak nanya itu. Ini yang kita bahas. Nah, kamu mengatakan Tuhan huruf besar itu maha kasih. Itu kan saya Kasihnya bilang. di mana? Ya Tuhan, itu kan saya bilang. Ya kalau haknya Tuhan, kenapa dia mengeluarkan aturan bila seorang laki-laki ya berzina dengan istri orang lain pastilah dihukum mati. Kenapa dia tidak sabar dulu? Kenapa dia tidak berfirman bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain ya anaknya akan kubunuh? Itu seharusnya ini tidak. Pelaku zinanya akan dibunuh, tetapi kenyataannya anak yang tidak tahu apa-apa, umurnya baru seminggu, Dinda. Bayangkan, kejam kok punya Tuhan ini. Ayat 14. Bayangkan umur anak ini baru 1 minggu, tiba-tiba dibunuh oleh Tuhanmu. Tuhan huruf besar lagi. Seandainya Tuhan huruf kecil, mungkin masih bisa ada toleransi, tetapi ini Tuhan huruf besar yang melakukan perbuatan keji sebagai otak pelaku pembunuhan anak kecil, sebagai otak ya melakukan persinahan di siang hari. Gimana sih? Udah tenang, Apa? Bapak. Udah tenang. Ya, oke. Nah, silakan. Ayat 14 ya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista, Pak. Perbuatan Daud sangat menista Tuhan. Artinya Tuhan punya hak memberi dia hukuman. Nah, pertanyaan saya kan sama. Kalau Bapak mentanya kepada saya. Iya, kenapa dia berfirman mengatakan bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain dihukum mati? Udah selesai. Ini yang jadi persoalan. Nah, pertanyaan saya kan begini. Lebih cocoknya kau yang jadi Tuhan, bukan Tuhan huruf besar. Karena apa yang tertulis di dalam Bibelmu kau ubah. Kau ubah. Tuhan huruf dengar. Tuhan huruf besar menyampaikan di sini bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain pasti dihukum mati. Malah kamu katakan kan Tuhan maha kasih, Daud sudah bertobat. Ya oke, Daud bertobat. Apa salah dosanya anaknya Daud ini yang baru umur 1 minggu dibunuh oleh Tuhan? Oh, itu Salahnya dia membunuh Uria, besar, Pak. ngasih malapetaka. Bagaimana Tuhan dia membunuh kecil, Uria? ngasih Dia masih malapetaka. bayi, belum Tuhan tahu kecil, apa-apa. masih enak. Sabar dulu. Bagaimana kau katakan dia membunuh Uria? Bayi, ini bayi, baru umurnya 7 hari. Tiba-tiba dibunuh oleh Tuhanmu. Uria itu suami Batseba. Bapak nggak tahu kan? Saya nggak bertanya suaminya Uria. Saya nggak bertanya. Uria itu siapa? Uria Saya itu siapa? bertanya di Uria Imamat siapa? 20 nomor 11 ya, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain pastilah dibunuh. Uria Nah, siapa? Pak? kenyataannya yang terjadi yang dibunuh anak bayi yang tidak tahu apa-apa.
Uria tidak siapa pernah sih? melakukan dosa. Dia yang dibunuh. Uria siapa? Saya nggak nanya Uria, nggak Nah, nanya Bapak itu. nggak ngerti. Rupanya Bapak nggak Kok tahu. nggak ngerti? Uria itu Kok bukan saya Daud. nggak ngerti? Uria itu istri suaminya Berseba yang diperintahkan Iya. untuk berperan di garda terdepan supaya dia cepat mati. Ini kan kurang ajar kakek Tuhan ini. Iya, artinya Segala macam Daud cara dia melakukan jebakan-jebakan untuk mengambil bini orang, mentang-mentang dia Iya. kakek Tuhan. itulah dosa. Artinya Tuhan Iya menghukum dosa, tetapi Daud. apa salah dosanya anaknya Daud ini yang dibunuh? Itu sebagai malapetaka haknya Tuhan. Malapetaka kenapa bukan Daud yang dibunuh? Kenapa harus karena anaknya? dia udah bertobat. Iya, lebih-lebih anaknya ini apa salah dosanya anak kecil ini? Itu haknya Tuhan. Kok haknya Tuhan dia mengeluarkan aturan? Bila Lalu seorang kenapa? laki-laki berzina dengan istri orang lain, Apa pastilah tidak- dibunuh. Kamu nggak percaya kepada hak Tuhan? Saya tidak percaya Tuhan Bibel, karena Tuhan Bibel ini mabok. Apa yang diucapkan, lain yang dilakukan. Apa yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Coba Lalu bayangkan kenapa Dinda, diserupakan? di Imamat 20 nomor 10, kata Tuhan huruf besar, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, pastilah dihukum mati. Nah kenyataannya, yang dihukum mati anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ya, lalu Tidak kenapa tahu Isa itu apa-apa, Dinda. diserupakan? Yang nirupakan itu salah apa dia? Pak? Kita tidak berbicara diserupakannya atau tidaknya, Sama aja, bukan di sama. situ. Pak, di mana samanya ini sangat jauh berbeda. Ya, Di sini Yesus kan Tuhan huruf katanya besar diserupakan. mengeluarkan aturan bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain. Berseba itu istri orang lain bukan? Kenapa Isa itu diserupakan? Dia kan nggak salah Kita apa-apa. enggak ke situ Dinda. Kita Sama kasusnya, enggak ke situ, kalau enggak kamu bilang. apa, jauh beda. Karena Masa kamu kau sandingkan, bilang kan masa kau sandingkan kitab porno dengan Al-Qur'an? Enggak nyambung. Enggak. Ini panas, Enggak level. panas, Nah, panas. bukan panas. Imamat Udah 20 nomor 10. Nggak bisa diam. Pertanyaanku Dinda, apa salah dosanya anaknya Daud sehingga dia yang menanggung perbuatan-perbuatan orang tuanya sampai dia Ya. dimatikan oleh Tuhan huruf besar? Apa salah yang diserupakan itu? Kok dia digantikan disalib? Wah, Saya tanyalah sekali, apa salah dosanya bayi ini dibunuh oleh Tuhan? apa salah yang diserupakan dia dikembalikan? Mulai. Nah, inilah Kristennya, tidak, dia mau lari dari kenyataan. Padahal Iya, Tuhannya sama. ini adalah Germo. Ini Tuhan ini. Ini Tuhan Germo ini. Di Imamat 20 nomor 10, apa yang diperintahkan, ini Tuhan huruf besar ini. Tuhan huruf besar memerintahkan apa yang dikatakan, apa pula yang dia lakukan. Dia memerintahkan untuk membunuh pelaku zina, melainkan dia yang membunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Itu satu. Dan kedua dicatat ya. Dan kedua, Pak, dia yang menambahkan yang persinahan nyuruh itu, orang Dinda. menggauli siapa-siapa itu yang gerno, Pak. Ini loh Tuhan loh. Menggauli Tuhan siapa-siapa. ini Tuhan. Coba dibaca 2 Samuel 11 kamu kan udah nomor baca, 11. udah Bayangkan dibaca. ini. Saya Beginilah bilang, firman Pak, Tuhan anak huruf itu besar, mati. bahwasanya malah enak Itu akan diserahkan kutimpakan kepada ke atasmu Tuhan. yang datang dari Lalu kaum kamu keluargamu tanya, kok bisa sendiri. anaknya mati Aku padahal tidak akan berdosa? mengambil Saya bilang. istri-istrimu. Itu Sabar haknya dulu Tuhan. Dinda, sabar. Kamu tidak Sabar. terima, lalu saya bawa. Sabar Dinda, sabar. Apa Allahmu Berat, sabar. Saya lagi baca firman Tuhan loh. Saya lagi baca firman Tuhan, Dinda. Boleh nggak bersabar sejenak? Ya, Ya, kamu beginilah firman Tuhan, bahwasannya malah enak, bukan malah petaka, malah enak. Kenapa saya katakan malah enak? Karena diberikan. Ini hukumannya, ini hukuman enak. Bisa-bisa laki-laki ini berdoa lagi kepada Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar, berikanlah kami malah enak lagi. Malah enak. Berikanlah kami malah petaka. Kenapa mereka meminta malah petaka? Karena hukumannya malah enak.
Beginilah firman Tuhan huruf besar. Wawasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Artinya bukan satu istri diambil. Semua istri-istrinya Daud diambil. Akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Di depan suaminya loh. Bayangkan kejinya Tuhan ini. Di depan matamu. Dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bayangkan. Siapa yang tidak panas? Pastilah panas di siang hari. Teriknya matahari. Wik-wik. Panaslah. Coba jelaskan kepada saya. Apakah Tuhan huruf besar ini melakukan praktek zina? Silakan Dinda. Silakan Dinda. Apakah Tuhan huruf besar ini melakukan praktek zina atau gimana? Dinda. Dinda. Udah Pak. Silakan. Nah, Bapak diam saya ya. Saya ngomong Bapak diam. Nah, Saya sapa dulu guru saya. Sabar dulu, sudah... sabar. Assalamualaikum, Kandito. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Dito. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Dito. Nih pastor saya nih, romo saya nih. Ada Makanya kata saya berdiam. Tuhan besar nih. Makanya saya berdiam. Silakan lanjutkan Kandito. Aku diam nih. Capek aku. Apa Sunda? Lanjut. Silakan Dinda. Saya sedikit nambahkan saja. Sebenarnya poinnya adalah dalam psikis yang dipaksakan bahwa kalau dibaca itu harus ngikutin konteks. Tetapi poin yang disampaikan dalam Bible itu tentang bagaimana Tuhan YHWH atau YHWH ini terkait dengan hukum yang dia buat di 2 Samuel tadi, orang yang berzina itu harus dihukum, ya kan? Tapi dari kisah tadi yang dibacakan justru kenapa bayi yang dibunuh gitu loh. Masalahnya di situ, Wina. Coba jangan keraskan hatimu. Kalau Iya, memang saya mengajar tanggapi ya. ini salah, ya katakan salah gitu loh. Salah terjemahan maksudnya. Silakan. Ya, masalahnya gini Pak, saya tadi sudah menjelaskan bahwa itu haknya Tuhan, kan kenapa kalian memaksakan untuk saya menjawab. Nah, dia tidak terima itu haknya Tuhan. Lalu saya tanya, kenapa yang ketika Yesus diselamatkan ada orang yang diserupakan? Itu kan Allahnya kan menumbalkan orang yang disalibkan, dia nggak salah apa-apa, kenapa tiba-tiba dia yang diserupakan? Nah, kan sama. Oke, Nah, baik, dia nanti saya jawab. itu. Gampang itu. Kalau Ya tentang itu aja, artinya kan hak Tuhan untuk membalas kejahatan Daud. Nah ini malah ada Tuhan yang menyuruh Nabi menggauli siapa yang dia kehendaki. Bahkan istri anaknya pun diembat. Itu yang saya heran. Baik, saya jawab ya. Terkait dengan tuduhan yang Anda sampaikan tadi itu tidak mendasar. Kalau kemudian mirroringnya kepada ajaran di dalam Islam, karena Anda tidak tahu apa-apa tentang Islam. Sebenarnya kalau kita pikir secara manusia yang berpikir logis ya, menggunakan akal sehat berpikir, Tuhan itu bukan harus kemudian itu kehendaknya. Tetapi kalau Tuhan sudah membuatkan suatu aturan bahwa yang berzina inilah yang harus dihukum, bahkan hukumannya adalah harus dibunuh. Poinnya di situ. Jadi Wina jangan memutarbalikkan sesuatu yang logis menjadi tidak logis. Tuhan membuat aturan. Garis bawah itu, apa aturan dari Tuhan? Kalau ada yang berzina, maka bunuhlah yang berzina. Tetapi pada kenyataannya di Bible saudara, sebenarnya sih ini bukan Bible saudara, ini Torah. Dan juga kisah imamat dan yang lainnya ini bukan kitab saudara. Ini kitabnya orang Yahudi yang dipaksa untuk menjadi kitab saudara. Ini hasilnya. Jadi pada waktu Tuhan buka membenarkan kitab Taurat. Ya nanti saya jawab itu nanti saya jawab. Adanya Nabi Daud. Itu sebentar lagi saya akan jawab. Tapi poinnya harus kita sepakati, kalau Tuhan sudah membuat aturan, kemudian Tuhan justru malah plan ya, kalau kata kasarnya, Tuhan sudah membuat aturan, tetapi aturan itu dikenakan kepada yang tidak ada hubungan, yaitu bayi.
Ini nggak nyambung. Dan Anda benarkan itu dengan mengatakan itu kuasa Tuhan. Justru Tuhan Maha Kuasa membuat aturan supaya manusia ini teratur. Bukan kemudian Tuhan menampakkan diri seperti apa yang Anda yakini. Ini justru pelin-pelan. Siapa yang berzina, yang harus dihukum malah bayinya. Bayi apakah berzina? Itu yang nggak tepat. Anda harus renungkan. Baik, saya jawab tuduhan tentang pemikiran Anda terhadap umat Islam. Yang pertama tentang penyalipan. Penyalipan di dalam Islam sesuai dengan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahum. Itu pernyataan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui, mengisahkan tentang penyalipan itu. Mereka beranggapan dia ini dibunuh. Kata siapa? Orang Yahudi. Dan dikatakan juga mereka telah menyalibnya. Ini kata orang Nasrani. Tetapi Allah mengatakan di ayat yang 158, aku mengangkatnya ke hadiratku. Kalau ada orang yang diserupakan wajahnya, maka itu sebenarnya bukanlah poin yang penting. Tapi kalau kita kembali merujuk kepada kitab saudara, di Ulangan pasal 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Dan yang terjadi dalam penyalipan yang dikarang oleh Paulus, sebab Kristus telah menjadi kutuk dan menjadi jalan kutuk untuk kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Yang terkutuk disalib. Apakah Yesus terkutuk Tuhanmu? Enggak. Dan kami pun juga sama. Kalau mengambil rujukan dari Bibelmu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, maka pemahaman kami umat Islam, tidaklah mungkin utusan Tuhan yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dikatakan terkutuk. Apalagi seorang David Tom membuat suatu tesis tentang penyiksaan Yesus di kayu salib. Dia mengalami rajam, dicambuk, dia mengalami dilucuti pakaiannya hingga 3 kali. Kalau dilucuti pakaiannya itu bugil, udah nggak pakai sempak nih ya, itu sudah telanjang bulat. Tetapi karangan-karangan untuk menutupi rasa malu Tuhan yang tidak pakai kolor, kemudian itu dituhankan, itu yang miris. Belum lagi penyiksaan di kayu salib itu merendah serendah-rendahnya manusia. Lalu yang dikutip oleh Profesor David Tom ini bukan beranggapan, tetapi adanya suatu pelecehan seksual. Apa itu? Apa pelecehan seksual? Sexual abusement. Apa itu? Dia mengalami pemerkosaan. Jadi dia diperkosa oleh tentara Romawi. Itu pemahaman dari seorang profesor. Kalau kita ini sebagai pelaku akademis, kok ada profesor Kristen yang membuat dalil seperti itu? Dan karena adanya suatu rujukan, dia ditelanjangi 3 kali dan dia tidak pakai sempak. Lalu kenapa di salib itu Protestan tidak menggunakan salib yang ada Yesusnya? Karena kalian tahu penelanjangan itu nggak ada sempaknya, jadi gondal gandul. Tetapi orang Katolik menghormati itu, dipakaikan sehelai kain untuk menutupi gondal gandulnya. Jadi pemahaman ini, saudara Wina, jangan kau paksakan yang tertulis di kitab suci, kemudian kau menyerang balik umat Islam itu seperti itu juga. Enggak. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, Anda termasuk golongan iblis. Jadi kita hikmat. Saya tanggapi? Boleh, silakan. Ya, baik, terima kasih. Nanti jangan dipotong saya ya. Anda menuduh Paulus yang mengarang. Padahal proses penyalipan itu terjadi sebelum Paulus menjadi rasul. Itu Anda sudah menipu. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa penyalipan ini Yesus disodomi. Tidak ada data manapun kecuali profesor entah yang mana, itu semua orang saja bisa menulis. Sedangkan saya saja bisa mengarang bahwa Muhammad itu anak anu. Bisa saja kan? Nah, jadi kita pergi ke sumber primer di mana jelas para saksi mata melihat Yesus disalibkan. 600 tahun kemudian ada seorang yang katanya mengaku nabi mendapat wahyu mengatakan dia diserupakan. Ini kan jauh sekali abadnya.
Di abad pertama itu kan yang mengambil andil dalam penyalipan itu sangat banyak dan terjadi di bawah pemerintahan yang besar. Keinginan penyalipan ini, proses penyalipan ini bukan keinginan orang Kristen atau siapa, tetapi fakta itu benar-benar terjadi di dunia pada masa itu di abad pertama. Disaksikan oleh bangsa Romawi yang menjadi wali negerinya adalah Pontius Pilatus. Lalu ada imam-imam besar Yahudi yang menolak Yesus dengan keras karena Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah, menyamakan diri dengan anak Allah. Maka ada terjadi proses penyalipan. Selain itu yang mengambil andil siapa? Prajurit Romawi. Ada murid Yesus, si Yohanes yang berdiri dekat salib Yesus. Ada ibunya Yesus, Maria. Ada Maria Magdalena dan Maria Klopas. Ada Yusuf Arimatea yang menurunkan mayat Yesus ketika Yesus sudah mati. Sebelum hari Sabat tiba, dia sudah diturunkan. Ada Simon Kirene yang membantu Yesus membawa salib itu. Ada orang yang mengambil. Ini tidak terjadi di dalam gua gelap, tetapi terjadi di bawah bangsa yang besar yang pada saat itu Yerusalem pada masa itu sangat ramai karena akan terjadi Paskah. Jadi Yahudi yang berdiaspora dari berbagai bangsa datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, menjelang Paskah itu. Oke? Nah, lalu Anda bilang di abad ke-7 ini mengatakan Yesus ini diserupakan. Lah, pertanyaan siapa? Saya. Siapa yang melihat dia diserupakan? Bagaimana proses penyerupaannya? Tidak ada saksi mata. Berikan coba kronologi yang jelas seperti yang tertulis dalam Injil yang menuliskan dari para saksi mata yang meneliti dengan saksama dan menyusunnya dengan teratur, menulis sejarah tersebut. Bahkan di Talmud Yahudi pun sejarawan di luar kekristenan yang tidak punya kepentingan apa-apa di dalam kekristenan mencatatkannya bahwa Yesus ini disalibkan. Contohnya siapa? Pliny the Younger, Josephus Flavius, ada Tacitus. Mereka adalah sejarawan-sejarawan berkebangsaan Romawi yang mencatat sejarah tersebut. Pertanyaan saya kembali, 600 tahun kemudian ada yang mengaku nabi yang tidak sejaman dengan peristiwa penyalipan, bahkan tidak pernah berjumpa dengan Yesus, menolak dengan mentah-mentah Yesus tidak disalibkan. Nah, pertanyaan saya juga maju, apakah yang mengaku nabi ini pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil? Katanya tidak, karena dia buta huruf. Lah, lalu dari mana dia mengambil kisah tersebut? Berkepanjangan banyak kali. Jadi satu persatu. Belum Pak. Tadi sedikit lagi. Nah, ya yang mana nanti yang harus saya jawab? Poinnya banyak kan, kita nggak mungkin langsung selesai kan? Jadi tadi nanti ada dulu. panjang juga Pak. Tadi ada panjang. Saya panjang mengambil poin tentang penyalipan yang diakui gitu loh. Kalau Anda memberedel dengan banyak pertanyaan, mana yang harus saya jawab? Oke, pertanyaan saya begini Pak. Siapa saksi mata di abad ke-7 yang melihat Yesus diserupakan? Oke, Silakan, baik. Pak. Saya akan jawab. Saya langsung jawab langsung ya. Jadi kalau orang-orang Kristen menuduh bahwa Nabi Muhammad ini karena tidak membaca Taurat, Zabur, dan Injil, selalu mempertanyakan dapat dari mana. Bukankah kebenaran bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang diberikan mukjizat terbesar, yaitu kalamullah Al-Quran yang datang daripadanya melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mengisahkan semua yang terjadi dari nabi dan rasul sebelum dia datang diutus, terutama tentang penyalipan. Tadi saya katakan Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril yang maha mengetahui. Dan satu lagi, dengarkan baik-baik, umat Islam tidak pernah mengingkari dan tidak pernah mengatakan tidak percaya penyalipan itu tidak ada. Kami percaya penyalipan itu ada, ayatnya jelas. Orang Yahudi mengatakan Yesus dibunuh, orang Nasrani mengatakan Yesus disalib. Penyalipan itu ada, tapi bukan Nabi Isa yang disalib, melainkan ada orang yang diserupakan. Dalam tafsir tahlili jelas yang disalib itu, yang diserupakan itu bernama Yudas Iskariot. Tafsir tahlili. Jadi ulama-ulama tafsir menjelaskan secara detail. Nah, itu yang pertama. Jadi kamu nggak bisa nih menuduh lagi, bukan orang Islam tidak percaya penyalipan, tapi orang Islam percaya penyalipan, namun yang disalib bukan Nabi Isa.
Tidaklah mungkin Nabi Isa ini yang disalib dilecehkan seperti yang tadi saya sampaikan. Itu pemahamannya. Jangan Anda putar balikkan ya. Itu sudah saya jawab. Kalau dari mana Nabi Muhammad ini, siapa saksinya? Allah saksinya, karena Allah yang mengatakan. Tidaklah mungkin Nabi Muhammad ini mengarang. Kalau kamu sudah mengetahui, Nabi Muhammad ini tidak pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil sebelumnya. Dan begitu pun kami, umat Islam, tidak pernah kami akan menunjukkan, oh ini Tauratnya Musa yang asli. Tidak, karena kami hanya diperintahkan untuk beriman, mengimani Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan Tuhan yang lain. Itu sudah saya jawab komplit. Sekarang, tentang fakta penyalipan, Anda mengatakan Paulus tidak menulisnya. Lalu Anda mengatakan Galatia 3:13, siapa yang nulis? Dari mana legitimasinya Paulus mengatakan Kristus menjadi kutuk untuk jalan menjadi kutuk hukum Taurat untuk kalian Kristen? Dapat dari mana Paulus mengatakan seperti itu? Apakah orang Kristen yang mengutuk Yesus? Apakah orang Kristen yang menginginkan Yesus disalib dengan terkutuk? Coba jawab pertanyaan saya. Paulus menuliskan 13 suratnya. Ambil kesimpulan saja satu dalil. Galatia pasal 6 nomor 11. Apa dikatakan? Lihatlah besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Kau bilang Paulus gak nulis? Pada saat kalau kita membaca konteks penyalipan ini, apa sih? Kok dibilangnya Kristus menjadi kutuk hukum Taurat dan menjadi jalan kutuk untuk kita, menembus kutuk. Dari nomor 10 Galatia 3 ini kalau dibaca, dia yang mengatakan, Paulus ini mengatakan, apa itu? Kalau ada orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, maka orang itu hidupnya dalam kutuk. Dari mana Paulus menjelaskan ini? Padahal sebelum dia mengajarkan di KPR pasal 21 nomor 17 sampai 26, sampai dia bersumpah dan bernadar bersama dengan 4 orang, dia akan memelihara hukum Taurat. Lantas hanya karena menginginkan Yesus ini tetap menjadi Tuhan, mengarang bebas kutuk ini dari hukum Taurat. Kalau hubungannya orang Galatia tentang hukum Taurat, ya memang tidak nyambung. Orang Galatia ini bukan Yahudi, orang yang tidak bersunat. Bagaimana mereka ini akan hidup di bawah hukum Taurat? Dia mengatakan di nomor 13-nya, dengan terang-terangan dia mengatakan Kristus menjadi kutuk hukum Taurat dan menjadi jalan untuk menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kalau pemahaman Islam, kalau diserupakan ya sudah. Tapi kalau di Kristen, coba kau jawab dengan benar. Apakah Yesus disalib? Apakah Yesus juga dikutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Kau jawab, silakan. Ya, ini artinya kita perlu mendengar lawan bicara kita dengan baik supaya kita tidak salah paham. Tadi kan Anda mengatakan Pauluslah yang mengarang proses penyalipan. Lalu saya jawab, tidak. Sebelum Paulus menjadi rasul, proses penyalipan ini kan sudah terjadi. Itu yang saya mau katakan. Ya, ada benar baik-baik. Nah, saya tidak mengatakan Paulus tidak menulis, bukan. Sebelum Paulus menjadi rasul, proses penyalipan sudah terjadi. Nah, itu Anda perlu ketahui. Nah, lalu Anda mengatakan hanya Allah lah yang tahu. Sumber dari Muhammad menuliskan Isa tidak diserupakan dari Allah. Nah, pertanyaan saya, bukankah Tuhanmu membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil yang pada masa itu, ya, ketika Muhammad menjadi nabi, Taurat, Zabur, Injil masih dibaca oleh ahli-ahli Taurat. Nah, itu saya merasa di sini ada kontradiksi. Nah, Allah membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil di saat yang sama. Ya, ada ayat yang mengatakan Isa tidak diserupakan, bisa diserupakan. Nah, lalu kalau memang itu dari Tuhannya kalian,
bagaimana mungkin ada Tuhan yang bertentangan dengan sejarah di abad pertama? Apakah ada kitab suci yang katanya dari Tuhan bertentangan dengan sejarah-sejarah sebelumnya? Nah, kalaupun dia diserupakan, kamu tadi bilang itu hanya tafsir. Itu hanya tafsir, sedangkan di dalam Alkitab jelas, kronologinya jelas, yang mengambil andil beserta nama-namanya tercatat jelas secara runut. Nah, sedangkan di abad ke-7 dengan secara maaf tidak bertanggung jawab mengatakan saja dia diserupakan. Lalu siapa yang diserupakan itu pun katanya Yudas Iskariot, itu pun hanya tafsir. Lalu saya tanya, siapakah Yudas Iskariot ini? Apakah tercatat namanya di Al-Quran? Siapa dia? Nah, lalu pertanyaan saya selanjutnya ya, sanggahan saya. Nah, Anda kan menuduh kitab saya ini karangan, sedangkan kitab Allah Anda sendiri membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu Anda bilang kitab saya diubah-ubah. Pertanyaan saya, kapankah itu diubah? Karena saya baca di dalam Al-Kahfi kalau tidak salah, tidak ada yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Lah, lalu kalian mengatakan itu hanya tertutup pada Al-Quran. Kamu tidak menjawab. Kamu hanya lari dari apa yang saya pertanyakan dan kamu nggak menjawab sama sekali. Pertanyaan saya jawab? Pertanyaan saya sangat substansial, makanya dengarkan berbicara ini, kita didengarkan oleh banyak orang. Pertanyaan saya terakhir, apakah kamu meyakini memang Yesus yang disalib itu terkutuk? Lalu siapa yang mengutuk dia? Kenapa kau nggak singgung? Kenapa sih paling heboh kayak sok tahu tentang Islam, tentang Al-Quran? Baca aja nggak bisa. Gini loh saudari. Aduh, ada guru saya, ada bapak saya. Assalamualaikum, Gurunda. Kalau Anda lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Indah, saya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teruskan Indah, tuntaskan. Saya nyimak aja dulu. Saya jaga dulu si Junaidi. Kalau dia bicara baru saya semes kepalanya. Lanjut aja dulu. Baik. Begini Wina, nanti dengan abang saya, Gurunda kita. Jadi kita diskusinya hikmat. Saya tahu kamu mungkin mendapatkan sesuatu data tentang Islam, tetapi dari sebagian bukan orang Islam. Makanya pertanyaan kamu itu menjurus dengan orang-orang Kristen yang selalu bertanya, dan itu yang kami jawab. Yang pertama tentang penyerupaan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi kami itu bukan yang terpenting yang diajarkan dalam Islam, tetapi hanya poinnya Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dan bukan yang disalib itu. Itu poinnya. Jadi kalau kamu paksa, ya memang Al-Quran ini bukan tentang biografi Nabi Isa atau bahkan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah hudzal linnas, untuk kita semuanya. Bahkan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau kita hanya mempercayai perkataan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, maka seperti yang kita dengarkan kamu berbicara tadi, pemahaman kamu, kita tidak ada berbicara tentang Torah, Zabur, Injil dirubah-rubah, kamu sendiri yang mengatakan di akhir. Jadi keluh lidahmu mau menyerang Al-Quran. Saya rasa itu ya, kalau mau dilanjut, Gurunda, abangku mungkin bisa dilanjutkan, insyaallah. Saya gantian menyimak. Tafadhol Gurunda. Makasih Ya, Pak, agendaku, Masya Allah. Syukran. Anda Beliau sangat bilang tawadhu, ya. Anda mengatakan hal itu tidak penting. Artinya Al-Quran sudah menentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mengapa? Taurat dan kitab para nabi menubuatkan ada yang akan mati di atas kayu salib, yaitu Yesus. Nah, artinya Al-Quran sudah menentang Taurat, Zabur, dan Injil yang mencatat proses penyaliban, yang menubuatkan proses penyaliban. Makanya saya bilang, dengan tidak sangat bertanggung jawab, Al-Quran mengatakan tidak diserupakan. Nah, lalu Anda tadi bertanya, siapa yang mengutuk, siapa yang terkutuk? Nah, Anda sudah lompat, Pak. Kalau Anda mengakui ada ayat, ada kutukan, artinya dengan secara tidak langsung, Anda telah mengakui ada proses penyaliban. Karena terkutuklah orang yang di atas kayu salib, digantung di atas salib, di atas kayu salib. Artinya Anda secara tidak langsung mengakui proses penyaliban itu Yesus itu. Anda berdiri di posisi yang mana sekarang? Anda menghina Yesus saya dengan dia terkutuk. Tetapi dengan yang di sisi yang lain Anda mengatakan dia tidak disalib.
Anda di posisi yang mana ini? Kalau Anda menghina Yesus ini tersalib, terkutuk karena dia disalib, sebenarnya bukan terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Yang seharusnya saya yang terkutuk, tetapi dia yang menanggung kutuk itu. Nah, pertanyaan saya itu, lalu Anda bilang, itu jemaat Galatia bukan Kristen. Pak, orang-orang Yahudi itu, ya, Kristen memang pertama sekali di Antioquia. Nah, tetapi orang-orang Yahudi, Pak, orang Yunani dari segala bangsa, itu baru akan disebut Kristen. Artinya pemahaman Bapak salah apa itu Kristen. Dan di jemaat Galatia itu ada banyak jemaat di situ, bukan hanya Yahudi Yunani. Nah, silakan Pak. Oke, baik, makasih Dinda Dito, Masya Allah, dan sahabat serta guru yang lain. Sebelum saya tanggapi saudari kita ini, saya baca sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang ada di antara mereka ahli kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu memang menghendakinya jalan Allah itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan. Wa antum syuhada. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Berbicara tentang penyaliban, yang disalib itu adalah orang yang benar menurut kaidah orang Kristen. Tapi menurut kaidah tuan rumah yang melakukan penyaliban, yang disalib itu baik menurut kitab mereka maupun tradisi mereka adalah orang yang dikutuk Elohim. Kalau dikatakan ada nubuat di dalam Torah, Kristen tidak punya Torah. Tidak ada Torah hari ini. Mana Torah itu? Hanya terjemahan kitab Septuaginta yang diterjemahkan oleh Ptolemy II di abad ketiga sebelum Masehi. Itu bukan Torah, itu terjemahan kitab Tanak, dalam hal ini Torah milik orang Yahudi. Lalu kemudian di dalam Ulangan 21, bagian daripada Torah itu sendiri, apa yang dikatakan di sana? Kalau ada nubuatan, berarti yang dinubuatkan orang jahat, bukan orang benar. Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya. Kaumnya terpecah menjadi dua, ada yang benar, ada yang jahat. Nah, sekarang yang jahat ini yang dinubuatkan. Kalau orang benar juga dinubuatkan. Orang benar tidak akan pernah tercelah. Orang benar tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Elohim. Orang benar senantiasa dilindungi oleh Elohim. Tidak pernah terjamah oleh kejahatan orang yang benar itu. Lalu kemudian orang jahat ini dikatakan dalam Torah. Yang Anda katakan Torah, Ulangan 21. Jika engkau menghukum manusia, orang, karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jangankan orangnya, mayatnya pun haram menyentuh tanah Yerusalem. Apakah itu Isa? Apakah itu Yesus? Yesus orang benar, orang yang dikasihi, orang yang dimuliakan. Kok dikutuk hanya gara-gara dosa-dosa kalian? Ini maunya kalian supaya dosa kalian itu diambil alih oleh orang benar. Di mana kaidahnya? Coba saudari Wina, tolong tunjuk satu data di dalam kitabnya Yahudi yang Anda ambil terjemahannya. Tuhan Elohim menginginkan menghapuskan dosa orang yang bersalah dengan menumbalkan orang benar. Atau bahasa saya sederhana, tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa-dosa penjahat dengan menjadikan orang benar sebagai tumbal. Coba, di mana Anda bisa tunjukkan itu? Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat, wahai saudariku Lina. Kamu menghalangi orang-orang benar untuk menjalankan kebenaran itu. Tolong tunjukkan kepada kami di sini, kami ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible. Tunjukkan di mana tertulis Elohim mengorbankan orang benar
demi menyelamatkan orang jahat. Di mana Tuhan mengorbankan orang Yahudi untuk orang Roma Yunani? Coba saya ingin tahu. Silakan. Baik. Nah, inilah yang saya katakan narasi-narasi yang selalu salah, gagal paham. Tidak pernah orang Kristen atau saya pada zaman sekarang menghendaki penyaliban itu, tetapi itu adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Bukan keinginan siapa, bukan keinginan Kristen mau disalib, bukan keinginan Islam diserupakan, bukan. Kita buang itu, tetapi kita bicara faktanya. Dia tersalib, benar-benar terjadi. Nah, lalu kamu meragukan kesaksian dari para saksi mata. Nah, saya bawa dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan dalam Markus 10, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Dan di atas kayu salib, Yesus sendiri berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oke, kamu tidak perlu, kamu mungkin meragukan nubuat para nabi, kesaksian dari para murid. Saya bawa dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia disalib. Nah, dengan cara yang sama, kamu tunjukkan ayat atau bukti yang mengatakan Isa, dari mulut Isa sendiri, aku tidak disalib, tapi aku diserupakan. Berikan saya data. Nah, lalu jadi begini, kamu kan berkata dalam saya punya pertanyaan, ada nggak jawabannya ya? Teman-teman sudah dengar jawaban nggak dari saudari kita? Belum ada ya? Belum. Pokoknya mau bikin saya pusing nih, bingung saya, Berunda. Tolong ini saya dijawab mau nggak? jawab. Pusing saya Ya, jawaban. oke, baik Pak. Ini mau saya jawab. Nah, di Silakan. dalam kan begini. Nah, di dalam hukumnya Allah bangsa Israel bahwa jika seseorang melakukan dosa, mereka wajib memberikan persembahan berupa darah binatang. Nah, ini dulu yang perlu dipahami bahwa ini ketetapan bagi Allah bangsa Israel. Oke? Nah, ini hukumnya berlaku pada mereka pada masa itu. Makanya saya bilang, karena Muhammad tidak pernah baca Taurat, Zabur, Injil, dia tidak mengerti ada konsep bahwa Mana dalilnya? penebusan dosa hanya melalui darah. Dalilnya mana? Tuhannya Yahudi menginginkan membunuh orang benar untuk Kristen, orang bersalah ini. Dalilnya mana? Itu ketetapannya bahwa ketika ada orang bersalah, wajib ada darah yang dipersembahkan. Itu dalilnya, Pak. Tidak ada orang dipersembahkan di tengah Yahudi, itu cuma binatang. Iya, makanya saya bilang, nah, korban pada masa itu Kesaksian adalah Anda itu darah. tertolak. Tidak ada dalil. Oh, bukan Yesus tertolak, Pak. mengatakan di dalam Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu kalau Anda yang bukan siapa-siapa bersaksi seenak perut, apakah kesaksian Anda ini benar? Iya, makanya saya bawa dari mulut Yesus sendiri. Ya, di mana Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi menginginkan orang benar untuk menghapuskan dosa-dosa Kristen. Di mana dalilnya? Kristen kan orang jahat nih, yang ditebus oleh Yesus. Nah, tolong dalil di mana si jahat, si Kristen dihapuskan dosanya dengan cara mengorbankan orang benar Yahudi, Yesus. Mana dalilnya? Kesaksian Anda tertolak. Sekarang saya jawab pertanyaan saudara. Di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya tidak disalib? Al-Quran menjelaskan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku Nabi Isa dijadikan oleh Tuhanku menjadi orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Berarti aku tidak mungkin terkutuk. Berarti yang dikutuk bukan aku, karena yang dikutuk itu adalah orang yang membenci Allah. Dialah yang dikutuk oleh Allah. Anda boleh baca dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Di situ dijelaskan, sabar. Anda tidak menjawab, perlu bicara. Anda status murid di sini. Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu
Hukuman bagi orang yang membenci Tuhannya Yahudi, yang membenci Nabi Isa alaihi salam, hanyalah disalibkan. Siapa yang membenci Nabi Isa? Siapa yang membenci? Bani Israel. Berarti yang diserupakan oleh Nabi Isa adalah Bani Israel itu sendiri. Silakan ente baca Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Tuh, sudah rupa lain yang muncul tuh, bukan Yesus lagi tuh. Itu dalil. Kemudian saya sudah menjawab saudara, di mana Nabi Isa mengatakan bahwa dia tidak disalib. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku tidak pernah dikutuk. Aku di mana saja aku selalu diberkahi. Sedangkan yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah orang dikutuk. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Nabi Isa alaihi salam tidak pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Begitu juga Yesus. Jadi apabila engkau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab Tuhan Elohim tidak membiarkan orang yang dikutuknya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Apakah seperti itu keadaan Yesus? Apakah seperti itu keadaan Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Ini hanya propaganda barat supaya mereka bebas makan makanan yang diharamkan Tuhan, supaya mereka bebas minum minuman yang diharamkan Tuhan, supaya mereka bebas berpesta di hari-hari dewa. Maka Yesus mereka jadikan tumbal agar mereka bebas berleha-leha mengatasnamakan Yesus, padahal mereka adalah menyembah dewa-dewa Roma dan Yunani. Itu fakta, itu real. Tidak ada Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus. Yang dikutuk itu iblis. Masa Yesus yang mengutuk kemudian, yang dikutuk kemudian, sedangkan Yesus berkata dalam Matius 25 nomor 41, "Enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah engkau ke dalam neraka jahanam yang kekal bersama dengan yang disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya." Kok Yesus yang dikutuk? Yesus mengusir orang yang dikutuk. Kok sekarang dia yang dikutuk? Ternyata cek per cek yang mengajarkan Yesus terkutuk itu Paulus, untuk sebagai obat kuping bagi pengikutnya orang-orang non-Yahudi seperti saudara saya Wina ini. Sekali lagi kita kasih kesempatan saudara Wina, tolong tunjukkan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Sempurna, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, menebus dosa para penjahat dengan cara mengorbankan orang yang dikasihi. Silakan. Ya, saya rasa terlalu banyak mengarang asumsi dan menambah-nambahi ayatnya. Saya tidak menemukan ada ayat yang mengatakan dari mulut Yesus sendiri ya, mengatakan aku tidak disalib. Sedangkan yang Yesus mengatakan ada itu. Ada, saya tunjukkan dalilnya. Aku tidak disalib. Mau? Di dalam Lukas, Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dari mulut Yesus sendiri. Ya, bukan kepada Romawi ya. Kepada Bapak ya, bukan kepada tentara Romawi. Tadi Anda saya betul tidak ya? potong Pak. Bagus. Tadi Anda tidak saya potong. Enggak, saya butuh jawaban, bukan tadi Anda cocokologi. Iya, karena saya menjawab pertanyaan Anda dan ya, jawaban saya betul. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dalil Bapak Elohim yang Maha Mengampuni menghapuskan dosa dengan cara minta orang benar dibunuh oleh penjahat. Silakan. Ya, jangan dipotong ya. Iya, kalau Anda menjawab. Kalau Anda ngeyel, ini bukan gereja. Mulai. Ya, sorry saudariku, sorry. Mulai. Ini bukan gereja, bukan tempatnya membodohi saya orang. Tidak bicara dok, bahkan saya tidak. Saya minta dalil, saudariku dengarkan saya. Udah mulai tidak kondusif. Iya, Anda tidak kondusif. Karena ini adalah komal edukasi, bukan gereja. Ya, tadi Gereja Anda boleh. ngomong saya diam kan. Karena saya menjawab pertanyaan saudara tepat. Ya. Oke, dengarkan saya, dengarkan saudari, dengarkan. Yesus berkata tidak ada saya dengar di dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lah kalau seorang Wina yang berbicara tentang Yesus dari Wina sendiri, apa kami bisa percaya? Enggak bisa kami percaya. Jadi buat apa? Oke, mulai tidak tenang Anda ini saya lihat. Yang tidak tenang itu ente. Anda tidak memberikan dalil. Anda menginginkan Yesus mati terkutuk sama seperti iblis. Sama-sama ingin Yesus mati terkutuk. Kan sudah saya bilang, bukan keinginan saya. Bukan keinginan Anda. Itu cara Anda cuci tangan.
Itu Faktanya. cara Anda cuci tangan. Sekarang kalau Yesus ada pada zaman itu dan Anda ada pada zaman itu, Anda ditanya, wahai Wina, kamu Tidak mau bisa Yesus berandai-andai. disalib atau tidak? Jawab. Tidak bisa berandai-andai, Oh, Pak. tidak bisa Ini. berandai. Itu fakta, itu real. Orang Karena Kristen Anda- mengajarkan mendoktrin manusia Yesus itu penebus dosa, betul? Nah, tidak mulai kondisi. Masalah generasi. Cara Anda Apakah- menipu itu apa kurang Gurunda- bagus. Gurunda akan Saudari, seperti ini kualitasnya? saudariku, saya tidak menginginkan penipuan. Saya tidak menginginkan pembohongan di sini. Iya, dari yang Lawan saya saya baca. dengan data. Iya, saya Bukan tadi cuma bawa data. doktrin gereja. Lawan saya dengan data. Saya Iya, minta saya bawa datanya data. di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa orang jahat Kristen dengan menjadikan orang benar Yesus sebagai tumbal. Mana dalilnya? Iya, begini. Oh, Oke, silakan. gantian, Pak. Boleh? Silakan. Kalau Anda lompat kepada proses penebusan, artinya Anda akan secara tidak langsung mengakui Yesus disalib. Begitu, Memang makanya saya ada tidak penyaliban itu, memang ada, Cak Ayu. Tapi yang disalib itu penjahat, bukan orang benar. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Iya. orang benar yang disalib? Dalilnya di mana? bukan soal siapa benar tidak benar. Nenekmu kiper. Lalu kau mau apa di sini? Mau ngapain? Mau Berikan ngapain saya di sini? data. Mau ngapain? Mau membodohi? Mau Berikan. menipu? Enggak Bukan. laku. Ajaran lu enggak laku. Belanda Berikan saya 350 data tahun. dari mulut Isa 350 tahun. Ya, sudah mau mulai tidak mengkristenkan kondusif. dengan ilmu-ilmunya, tidak paten. Apalagi kalau sekarang orang udah paham Bukan, Bible. Pak. Anda yang Saya minta, saudariku, saya minta pola salib itu sesuai dengan standar sumber. Salib itu bukan hukuman di luar Yahudi. Yesus yang ingin disalib. Tolong tunjukkan Elohim ingin menghapus dosanya Kristen dengan cara mengorbankan Yesus orang benar ini. Dalilnya mana? Iya, saya bawa silakan. dalilnya tadi Markus 10 ayat 45. Yesus Itu sendiri bukan yang firman Tuhan, Cak Ayu. Yang saya minta pola penyaliban, polanya. Yang disalib bagi Tuhan itu, yang dikutuk bagi Tuhan itu adalah pelaku dosa. Yang saya minta, di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar untuk menyelamatkan Kristen pelaku dosa? Itu. Ya, Silakan. Sudah. Ya. Kamu tenang ya. Saya Anda yang maklum tidak karena- tenang karena Anda tidak punya dalil. Oke, jangan modal tua, Pak. Oke, kita Gimana ini? Ini bukan gereja, saudari. Ini Saya depan tahu ini umat bukan Islam. gereja. Saya tahu Anda ini di bukan depan umat gereja. Islam ini, weh. Umat Islam Iya. yang mengerti. Jangan Boleh Anda tenang? mengatakan apa yang sering Anda katakan di depan jemaat gereja. Jangan di sini. Oke. Jelas Anda bisa pertanyaan tenang? saya? Jelas? Jelas. Oke, baik. Silakan. Ya. Allah Elohim, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub menubuatkan, berfirman kepada para nabi bahwa akan datang Mesias yang menderita. Itu polanya, Pak. Di mana? Saya Di mana dalam Mesias? Nehemia, Dalilnya, dalam dalilnya Mika, di mana? Di Mika ada, di Yesaya Ya, ada. di mana dalilnya Tuhan menebus dosa manusia dengan mengorbankan orang benar? Di mana itu? Konsepnya ada di pengorbanan darah yang suci melalui darah binatang. Saudariku, Yesus Anda setarakan binatang, itu Anda sudah berlebihan kali itu. Artinya begini, Pak. Dalam penghapusan dosa bagi bangsa Israel pada masa itu kan melalui darah binatang. Saya Binatang. percaya Anda tahu itu. Saya Ya, pasti percaya Anda imamat tahu. 1 nomor 2. Saya kan guru. Memang Tetapi saya sabar tahu. dulu. Sabar dulu, Orang Pak. Yahudi, Tetapi- bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan kurban yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya, Yesus pengorbanan mengajarkan itu. pada masa itu, pengorbanan pada masa itu adalah darah binatang yang suci. tidak Sekarang bercacat. setelah itu Tetapi dari darah manusia. korban itu kan tidak bagaimana mungkin, Pak, seorang darah Loh, binatang kok Anda sama lebih sama Tuhan manusia daripada tetap. Tuhan? Bagaimana mungkin? Kok Anda yang mengatur? Makanya Kok Anda yang Yesuslah ngatur? yang menggenapinya karena Nenekmu tidak ada kiper. Di mana Yesus mengatakan itu? Aduh, ini udah mulai nggak tenang.
Sudah Ya. ketinggalan zaman 2026, orang membodohi itu sudah nggak zaman lagi. Yang saya minta, saudariku, yang saya minta, di mana dalilnya orang Yahudi menghapuskan dosa pakai manusia? Di mana dalilnya? Ya, kan saya belum jawab. Makan obat dulu Bang Juma, makan obat dulu ya. Bantu temanmu, Biar bantu enak temanmu. diskusinya. Bantu temanmu. Biar enak diskusinya. Di mana dalilnya Iya. coba? Ayo, kau Junaidi bicara. Wina turun. Naikkan Junaidi. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka Mana membagi-bagi dalilnya pakaianku di antara mereka. Tuhan? Dan membuang putih Mulai atas penyakit jubahku. lama, Itu dalilnya. penyakit lama kambuh. Saya minta dalilnya Elohim menghapuskan dosa penjahat kayak Junaidi ini dengan menggunakan orang yang dikasihi Yesus. Mana dalilnya? Sudah bukan saatnya membodohi. Kita bantu negara mencerdaskan anak bangsa supaya mereka memilih keyakinan yang masuk akal, yang Karena rasional. begini Pak, Anda lari ke proses penebusan karena kitab Anda tidak bisa menyebutkan. Kenapa bahwa larinya ke kitab siapa yang saya? dikatakan. Kitab saya, saudariku, yang dikutuk itu setan, iblis. Di agama Anda yang dikutuk itu Tuhan Anda. Makanya kami heran. Kitabnya Yahudi yang dikutuk iblis, orang Kita bukan jahat. bicara masalah. Sekarang Al-Quran Begini, mengatakan Pak. yang dikutuk itu juga adalah orang jahat, iblis. Di Artinya kita Kristen bukan- yang dikutuk adalah Tuhannya sendiri. Maka kami minta pertanggungjawaban. Di mana Elohim mengutuk orang benar demi untuk mengampuni dosa-dosa Kristen? Di mana dalilnya? Itu dasarnya loh. Dasar pertama. Kalau sudah ada itu baru kalian sampo-sampoi, bumbu-bumbuhi dengan surat-surat Paulus and the gang. Tapi akarnya dulu, di mana akarnya? Bahwa Anda kan Tuhan tidak- menghapuskan Anda, dosa-dosa bisa nggak saya ngomong? orang di luar Yahudi dengan Ini bisa menumbalkan gantian. anaknya. Mana dalilnya? Bisa gantian atau kita mau Gantian, tapi yang berilmu dong. Jangan cuma modal congol. Anda melompat, kan saya bilang Anda lompat pagar dengan menanyakan proses penebusan, penyalipan dengan darah Saudariku, orang Sedangkan- Kristen itu didoktrin Yesus itu mati terkukuk untuk siapa yang dosa disalibkan? kalian. Siapa Sekarang yang di atas kayu salib? tolong Anda tidak bisa tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menginginkan menghapus dosa non Yahudi dengan menumbalkan Sendiri. orang yang dikasihi. Mana dalilnya? Menurut Yesus, Anda kan percaya. Mana dalilnya? Kalau berbicara mengenai Yesus, saudari, kalau berbicara mengenai Yesus, berita-berita tentang Yesus itu bukan dari Yesus, tapi orang yang kemudian menuliskan tanpa ada legitimasi dari Tapi Anda Yesus. bersilat Gitu. lidah. Lalu kenapa Anda memakai mengutip ayat Nah, Yesus? itu kan di dalam- ucapan Yesus katanya. Iya, lalu kenapa juga Anda mengambil mempercaya itu? Nah, itu kan ucapan Yesus katanya. Sekarang yang saya minta kaidah di dalam ajaran Yahudi. Anda kan menebus Berarti Anda dosa. bersilat lidah, Anda bersilat lidah. mengambil konsep tebus dosa pakai darah itu kan dari Yahudi kan? Nah, sekarang saya minta di mana Tuhan menginginkan darah manusia yang benar untuk menghapus dosa Kristen. Ya, dari mulut Yesus sendiri Nah, mengatakan. silakan Anda dia tunjukkan. datang- Saya minta Elohim tapi Ya, Yesus Anda Markus. tunjukkan. Markus Karena itu siapa? Anda- Markus itu siapa? Loh, tadi Anda kan mengutip Markus Yohanes juga. Markus itu Berarti siapa? Anda- Tunggu dulu. Markus Berarti itu Anda siapa? bersilat lidah. Yang saya mintakan Elohim, saudari. Konsep penebusan dosa itu kan dari Yahudi, bukan dari Markus, dari Yahudi. Yang memerintahkan menebus dosa pakai darah domba binatang kan Elohim. Nah, tolong Markus itu kan tunjukkan. murid Yesus. Yesus Nenek orang Yahudi, Kiper, Pak. mana ada Markus orang Yahudi? Sekarang murid-murid saya Yesus semua minta, Yahudi. Yesus iya Yahudi, muridnya, Pak. tapi Markus bukan. Yesus Ada. Yahudi, Pak. Yesus orang Yahudi memang Yesus, tapi Ya. Markus bukan. Gimana sih perempuan ini Jangan menipu dong. Sekali lagi saudariku Kristen, semua yang ada di sini ya. Tujuan kita bukan untuk menghujat, edukasi tegas terhadap kebatilan. Saya katakan batil kalau Anda memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan, menebus dosa dengan cara mengorbankan anaknya. Ini fitnah.
Supaya Anda itu tidak fitnah, tolong tunjukkan di mana Elohim menginginkan darah manusia untuk menebus dosa-dosa orang non-Yahudi, penyembah-penyembah dewa. Mana dalilnya? Kalau sudah ada itu, baru kalian bisa membumbu-bumbuhinya dengan konsep yang datang dari Paulus, yang datang dari gereja. Mana? Ada enggak? Tolonglah, 2026 lo ini bukan lagi zaman batu ini 2026, saatnya orang dicerdaskan. Lepas dulu doktrinnya, kita bicara dalil, karena kita diskusi ilmiah. Kan begitu. Kalau ada dalil, baru kemudian Anda cocokkan dengan materi. Kita sedang membahas ini tentang salib. Salib itu yang punya hukum siapa? Salib ini Roma kan? Kalau orang Yahudi merajam. Nah, kalau ada perintah kemudian menggantung, itu bukan disalibkan, digantung tok. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Kalian mengusung sebuah konsep doktrin dogma. Dosa-dosa kalian dihapuskan dengan cara Tuhan menumbalkan anaknya, mengorbankan anaknya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Nah, sekarang ini masalah besar. Coba Anda sinkronkan. Yesus yang mulia, Yesus yang suci, yang membawa kebenaran, jalan keselamatan, kok bisa mati dengan jalan kutuk? Siapa yang punya kepentingan di sini? Elohim? Oh no, Elohim hanya mengutuk pelaku dosa. Dan Elohim mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 8, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang benar ini jangan kau bunuh, kata Tuhan, karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang Anda balik, orang bersalah dibenarkan, orang yang benar yang dihukum. Kok terbalik jadinya? Oleh karena itu kami Muslim yang menjadi sasaran empuk kristenisasi bertanya, minta kejelasan supaya Anda tidak ambigu menjelaskan itu. Di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan konsep bahwa orang-orang di luar Yahudi, para pelaku dosa penyembah dewa-dewa ini, pemakan babi dan manusia-manusia berkulup ini, itu diampuni kutuknya dengan cara menumbalkan orang benar, yaitu Yesus. Di mana itu tertulis? Kami ingin tahu, kami penasaran. Kenapa? Karena Al-Quran kami mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Oknum itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi kalian ngotot mengatakan disalib. Oke, berarti Al-Quran keliru, kalian yang benar. Nah, kalau begitu adanya, tolong tunjukkan standarisasi daripada penyaliban yang wajib terjadi kepada Yesus. Di mana Tuhan menginginkan menghapuskan dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, semua di luar Yahudi, dengan cara Tuhan mengorbankan orang benar sebagai tumbalnya. Sebagaimana Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada seluruh orang Yahudi Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa domba, kambing, lembu, sapi. Nah, di mana Tuhan mengatakan, katakanlah kepada seluruh dunia, apabila mereka ingin selamat, percayalah bahwa Elohim telah mempersembahkan anaknya di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Yahudi. Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalil, cerita apa yang kalian ingin bangun ini? Maka benarlah Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab lima ta'zunani. Dikatakan dalam surah Al-Ma'idah, Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wahai ahli kitab,
Mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Mengapa? Kau sudah tahu tidak ada perintah bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar. Kau sudah tahu, kau mengerti bahwa yang disalib itu selamanya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa ketika umat Islam ingin mengembalikan marwah orang benar Yesus, kamu selalu menghalang-halanginya dengan kebohongan-kebohongan yang tersusun secara masif? Kenapa? Lima tasudduna an sabilillah. Mengapa kau menghalangi saudara-saudara kami Kristen yang masih ingin sadar, yang masih ingin mencari kebenaran, dengan cara kalian menghalangi kebenaran ketika Anda ditanya, mana dalilnya? Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan orang benar demi orang jahat. Mana dalilnya? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Padahal kata Allah, wa antum syuhada. Kamu menyaksikan. Kamu menyaksikan tertulis di Ulangan 21 nomor 2223. Kamu menyaksikan di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kamu menyaksikan bagaimana Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Kamu menyaksikan itu. Yesus dikatakan hamba yang suci. Yesus dikatakan orang yang mulia. Yesus dikatakan orang yang benar, jalan menuju kepada Tuhan. Tidak ada keselamatan tanpa Dia. Kamu menyaksikan itu semua. Tapi kenapa kamu menghalangi orang untuk mensucikan dia dari fitnahan-fitnahan bahwa dia mati dengan jalan kutuk? Kenapa? Wa mallahu ghafilun amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu fakta. Kalian tahu Yesus itu orang benar. Kalian tahu Yesus itu orang yang dikasihi. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhannya. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus orang saleh. Dia orang yang beriman. Dia orang yang berserah diri kepada segala perintah Tuhan. Semua pekerjaannya berdasarkan perintah Tuhannya. Semua ucapannya berdasarkan instruksi Tuhannya. Lalu kenapa dia harus mati dengan jalan kutuk demi pelaku-pelaku dosa maksiat? Man amana ta'tabgunaha iwaja. Engkau ingin memalingkan, membengkokkan ajaran Tuhan yang sudah betul, bahwa yang dihukum itu adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Engkau ingin membengkokkan bahwa Yesus orang suci ini menjadi terkutuk. Engkau ingin membengkokkan bahwa Tuhan hanya bisa mengampuni orang yang bertobat. Tuhan tidak akan mau membunuh orang yang benar, dan Tuhan tidak akan memaafkan